Berikutnya saya akan mempersilakan kepada Bapak Muhammad Dida Fadlan. Beliau adalah dosen filologi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga sebagai data manager Trimsi. Dalam pembelajarannya kepada mahasiswa, beliau juga memiliki beberapa metode kreatif ya, dan itu sudah banyak diterapkan juga, terutama penyesuaian dengan kekinian gitu ya. Baik, kepada Pak Nida, kami silakan. Baik, terima kasih Kang Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Oman dan Kang Adit, selaku Principal Investigators, Trimsi dan Manasa, juga para narasumber senior saya, Kang Asep dan juga Mbak Jusi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya mohon izin untuk membagikan layar. Baik, ya. Tadi saya menyimak betul apa yang disampaikan oleh Kang Asep dan Mbak Jusi, yaitu saya kira inovatif dan sangat menginspirasi ya. Saya juga mencatat banyak hal dan saya berharap itu juga nanti bisa saya terapkan. Tapi saya juga punya beberapa hal yang ingin saya bagikan, terutama dalam upaya mengenalkan kajian manuskrip ke komunitas milenial ya, karena kan mahasiswa kita itu sekarang kan generasi milenial semuanya, hampir semuanya kelahiran 2000, yang itu punya tantangan yang saya kira relatif beda dengan generasi-generasi sebelumnya. Kita punya tantangan untuk menjelaskan apa filologi itu tidak praktis gitu ya dan sebagainya. Padahal di satu sisi bahannya melimpah. Tadi Prof. Oman menyampaikan unlimited ya. Perpustakaan nasional, saya kira Kang Adit pernah mensensus gitu ya, berapa jumlah manuskrip Nusantara yang ada di dunia ini. Ketika sampai ada di suatu angka tertentu, tapi pada akhirnya kemudian tambah lagi. Dengan adanya program-program digitalisasi kan terus bertambah manuskrip itu. Bahannya melimpah di satu sisi, kemudian kita juga berupaya keras untuk meyakinkan kepada mahasiswa generasi milenial gitu ya, bahwa manuskrip ini penting loh, bahwa naskah itu adalah identitas bangsa. Kita sampai berupaya keras misalnya untuk mengembalikan mereka bahwa manuskrip itu menjadi inspirasi bagi pembentukan identitas bangsa, Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Tapi itu kan kemudian bagaimana kemudian menyampaikan hal-hal itu sepi, tapi kemudian kita pengen juga menyampaikan bahwa ini punya nilai yang kaya gitu ya. Prof. Oman itu dalam ngariksa itu ya, itu kan kaosnya itu kan filologi itu sepi tapi kaya nilai gitu ya. Tapi kan kemudian bagaimana caranya kita menjelaskan itu. Sementara di satu sisi kritik kajian filologi yang tidak praktis gitu ya, terbatas hanya orang-orang tertentu, kemudian punya tantangan aktual, tidak aktual nih, masa kita ngomongin masa lalu sementara sekarang sudah eranya era artificial intelligence dan sebagainya. Nah itu saya kira jadi tantangan serius untuk kita semua para filolog untuk mengenalkan naskah. Saya selalu bilang kepada mahasiswa bahwa manuskrip itu banyak, tapi pengkajinya tidak banyak. Jadi sebetulnya kalau kita kemudian mau mengkaji naskah itu bahannya tidak akan pernah habis gitu ya, karena memang bahannya selalu ada dan sangat melimpah. Nah di satu sisi karena kemudian tidak praktis dan cenderung membuat edisi suntingan teks gitu ya, akhirnya kan kemudian pembelajarannya itu jadi monoton. Nah ini saya kira jadi tantangan. Sementara di sisi lain mahasiswa kita generasi milenial itu suka yang simple gitu ya, simple, kemudian mereka sangat tergantung sama teknologi. Kemudian mereka tuh pengen kemudian belajar naskah itu ya tidak hanya sekedar
memberitahu di PowerPoint gitu loh, ini bahwa ini adalah naskah gitu ya, dikasih gambarnya gitu ya. Oleh karena itu kadang-kadang saya kalau ke mahasiswa itu saya pasti menyisihkan satu jadwal, apa namanya, eee, pertemuan itu kita lakukan di luar. Kita berkunjung ke perpustakaan nasional misalnya, karena kan kalau di Jakarta kan ya tempat yang paling representatif naskah itu kan kalau tidak di perpustakaan nasional ya, itu kan di perpustakaan Universitas Indonesia. Nah, saya ajak ke situ. Nah, makanya dari itu mereka mulai berpikir, inovasi gitu ya, inovatif. Nah, maka dari itu apalagi ketika perpustakaan nasional itu pindah ke Medan Merdeka Selatan yang mulai inovatif gitu ya, menyajikan naskah dan sebagainya. Nah, ini Kang Adit pasti masih ingat nih, apa namanya, gambar ini ya. Ini waktu gambar Kang Adit masih muda ya. Ini kan yang ada di layar sini, ini kan sebetulnya bisa gerak. Ini menampilkan, apa namanya, visualisasi bagaimana manuskrip itu dibuat gitu ya. Nah, ini Kang Adit kan bisa menjelaskannya dengan baik. Tapi kemudian, eee, saya kemudian, penasaran, merasa tidak puas bahwa mahasiswa tidak bisa hanya sekedar mengkaji, nya saja gitu, dan mahasiswa juga tidak hanya cukup untuk sekedar, mengkaji kemudian tahu manuskrip itu bentuknya kayak apa lalu sudah, tapi saya ingin kemudian mereka kemudian, harus mempromosikan, mereka harus terlibat dalam mempromosikan naskah itu. Maka dari itu di, tahun 2018 saya iseng untuk memberikan tugas UAS itu ngevlog. Mahasiswa saya minta ngevlog. Jadi ada 30 orang, satu kelas, itu saya bagi menjadi 5 kelompok untuk menghasilkan satu kelompok satu video. Nah, saya cuma kasih modal, skripnya saja, apa namanya, ya semacam abstrak gitu ya, bahwa oke kelompok satu itu, Anda nanti menjelaskan tentang, koleksi manuskrip di, Museum Baitul Quran di Taman Mini misalnya. Kemudian kelompok 2 itu, membahas tentang bagaimana mengakses naskah. Kelompok 3, apa namanya, mempromosikan kekayaan budaya dalam manuskrip. Kemudian, kelompok 4 memvisualisasikan naskah untuk generasi milenial, dan yang terakhir itu, saya ingin mahasiswa menjelaskan, bagaimana kekayaan manuskrip, ulama, Nusantara di Timur Tengah ya, karena kan kami kan di UIN ya. Jadi kita punya ciri khas, mempromosikan manuskrip keislaman juga. Nah, saya hanya memberikan judul abstrak, kemudian saya memberikan kontak person narasumber yang akan mereka wawancarai. Udah itu saja modalnya. Misalkan di Baitul Quran saya, kasih kontaknya Pak Saifuddin gitu ya, kemudian di Perpusnas itu dengan Mas Agung, kemudian, yang di apa namanya, kekayaan budaya dalam manuskrip Nusantara itu Kang Adit ya di Perpusnas juga. Kemudian yang generasi milenial itu saya minta mereka menghubungi Kang Agung ya, yang sangat fasih memvisualisasikan manuskrip ke komik, ke visual-visual ala-ala anak muda gitu ya, komik kemudian, animasi-animasi yang lainnya. Sementara yang manuskrip, keislaman saya minta mereka untuk menghubungi, eee, Kang Ginanjar ya, Ahmad Ginanjar Syakban gitu ya. Nah udah setelah itu mereka kemudian berkreasi sendiri. Ini perlu dicatat ya, ini mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab yang tidak ada materi desain video gitu ya. Bagaimana mendesain video. Nah, mereka itu kreatif sekali, masuk MRT gitu ya, "Halo guys," gitu sambil kameranya digini-gini gitu ya. "Tahu nggak kita mau kemana?" gitu ya. Nah, jadi mereka kemudian punya punya kreativitas sendiri gitu, sampai kemudian saya bilang pokoknya durasinya itu minimal 10 maksimal 15 menit gitu. Karena kan memang di video, YouTube itu kan segitu ya orang, kemudian bertahan menonton sebuah video. Akhirnya hasilnya begini gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan cek ya, ini Fasluba. Nah, ya, kenapa Fasluba? Faslu itu kelas, ba itu B, jadi kelas B maksudnya gitu ya. Itu bahasa Arab karena kebetulan home base saya di program studi bahasa dan sastra Arab.
Jadi begitu mahasiswa sastra Arab suruh ngedit video dan hasilnya ya menurut saya untuk mahasiswa bahasa Arab ya lumayan lah gitu ya. Nah, lalu kemudian saya berpikir ini kayaknya harus di dijadikan pakem deh ya gitu. Karena saya paling tidak suka UAS itu ngisi soal gitu ya. Tapi itu kan ngisi soal yang menjawab pertanyaan yang sangat kaku begitu. Nah, tapi saya ingin mereka punya karya. Nah, tapi kemudian gara-gara pandemi, wah ini nggak mungkin mereka nge-vlog lagi di lapangan begitu ya. Nah, gara-gara pandemi itu kemudian akhirnya saya punya inovasi yang lain itu memaksa mereka nulis. Lagi-lagi intinya adalah saya ingin melibatkan generasi milenial itu mempromosikan naskah Nusantara. Nah, kalau yang kemarin itu tahun lalu itu UASnya itu sebelum pandemi itu mereka nge-vlog, nah yang ini mereka harus nulis artikel pendek. Nulis artikel pendek yang diterbitkan di media-media online, kan sekarang banyak sekali media-media online. Pada semester itu saya ngajar di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Tarbiyah, kemudian di Fakultas Adab Sastra Arab, dan di Fakultas Usuluddin, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Total 200 mahasiswa saya ampu waktu itu, alhamdulillah tuh nulis semua gitu ya. Kita kasih reward, saya kasih kelas-kelas medianya begitu ya, yang terbit di media ini nilainya A, media ini nilainya B. Kalau yang nggak diterima, boleh menerbitkan di blog sendiri, tapi nilainya nanti akan seperti ini dan sebagainya. Jadi lumayan juga ya 200 artikel pada waktu itu, dan apa namanya, lumayan juga ada apresiasi gitu ya. Akhirnya saya sampaikan inovasi ini di Facebook saya, kemudian beberapa komentar muncul juga termasuk dari mahasiswa saya sendiri. Mereka merasa cocok bahwa ya daripada kemudian tugas itu UAS, UTS itu hanya sekedar baca gitu ya, kemudian menghafal langkah-langkah teori metode penelitian filologi, tapi dengan mengaplikasikan di dalam tulisan, secara otomatis mereka akan melakukan inventarisasi naskah, mereka akan membaca naskah, mereka akan melihat isinya dan sebagainya gitu ya. Kenapa kemudian tidak concern ke itu, ke suntingan teks? Lagi-lagi ini kan jangka pendek ya. Tadi kalau yang Kang Asep sampaikan kan itu output skripsi ya, tapi ini kan output semesteran gitu ya. Nah, cepat saja gitu ya. Tapi dari situ kan karena mereka itu mahasiswa rata-rata kan mahasiswa bahasa dan sastra, mereka pasti punya basic keilmuan yang basic bahasa yang cukup. Jadi saya kira kalaupun mereka tertarik ya nanti mereka akan kembali lagi ke situ. Yang penting bagi saya kemudian mereka senang dulu. Nah, setelah kemudian saya berupaya untuk mengajak mereka terlibat dalam mempromosikan naskah, nah saya kemudian berpikir, kenapa saya juga tidak terlibat gitu ya di dalam mempromosikan naskah gitu ya. Nah ini jadi gara-gara pandemi itulah yang membuat saya kemudian punya inisiatif untuk punya channel YouTube ya. Channel YouTube Cinta Manuskrip Nusantara ya, ini silahkan dicek ya, di subscribe juga boleh. Ini sebetulnya berawal dari gara-gara pandemi. Saya itu sebelum pandemi suka apa yang mengeluh gitu. Ini saya ngajar 5 kelas, dalam 1 hari 5 kelas ngomong hal yang sama. Bisa nggak sih saya direkam gitu ya ketika offline dulu sebelum pandemi. Tapi rupanya gara-gara pandemi, cita-cita saya itu jadi, ndumel saya itu jadi bisa direalisasikan gitu ya. Akhirnya saya setiap mau ngajar itu rekaman ya, merekam, membuat bahan ajar gitu ya. Membuat bahan ajar untuk berikutnya. Jadi kalau saya kuliah itu 3 SKS itu satu pertemuan itu 2,5 jam, 1 jam pertama itu saya minta mereka menonton video dulu gitu ya. Mereka menonton video gitu ya, bahkan bisa juga saya sampaikan 1 hari sebelumnya. Jadi nanti ketika masuk kelas sudah tinggal diskusi. Mereka tidak lagi kemudian di kelas itu kosong gitu ya. Mereka kita kasih dulu amunisi untuk diskusi, untuk mengkritisi apa yang saya sampaikan. Bahkan kadang-kadang juga saya juga memberi tugas baca kepada para mahasiswa. Jadi ini yang membedakan dengan banyak memang channel-channel YouTube yang lain ya. Yang lain memang kadang-kadang itu lebih fokus kepada mempromosikan hasanahnya gitu ya.
khasanahnya, ritualnya, tradisinya. Nah, kalau saya tuh di situ di channel ini tuh ini apa namanya, materi silabus perkuliahan filologinya gitu. Tentu yang lainnya kemudian saya kembangkan gitu ya. Ada saya buat juga playlist yang lain ya, selain kajian filologi, kodikologi. Nah, akhirnya karena saya juga terlibat di program Dreamsy, kadang-kadang di lapangan itu kalau memang sedang memungkinkan, ya saya bikin talk show juga di lapangan gitu ya. Nah, ini lumayan nih selama ya buat buat saya yang tidak niat jadi YouTuber ya, gitu ya. 1 tahun, berarti kita pandemi sudah hampir 2 tahun ya. Selama pandemi itu saya bikin 38 video, tidak terasa juga ya, 38 video, 1.312 subscribers, ya 32.500 sampai 32.500 views ya sampai tadi pagi, 4.000 jam itu saya kira ya lumayan lah gitu ya, kalau kita ngomong berbusa-busa 4.000 jam itu kan lumayan juga gitu ya. Tapi dengan kemudian saya merekam, materi kuliah filologi saya itu jadi tidak hanya sekedar di kelas saja, tapi bisa dimanfaatkan oleh semua pihak. Bahkan mungkin, kalau untuk Bapak Ibu mungkin ada dosen filologi juga di sini boleh juga gitu ya dipakai ya, kalau memang sekiranya kontennya, memungkinkan. Nah, selain itu juga saya juga, di tengah-tengah pandemi itu kan ada bulan puasa tuh ya. Nah, karena saya juga, dari pesantren ya, santri, dan di pesantren itu ada tradisi ngaji puasaan gitu ya, pasaran gitu ya. Nah, akhirnya saya juga membuka tuh ngaji online gitu ya, mirip-mirip kayak Kiai Ulil, Prof. Oman ya, dengan ariksanya saya ikut-ikutan aja gitu ya. Saya ngaji, tapi ngajinya itu, manuskrip, Kiai Hasan Maulani ya, itu seorang ulama dari daerah Kuningan, Jawa Barat, ngaji manuskrip-manuskrip dari tanah pengasingan. Ya lumayanlah, ada beberapa yang ikutan gitu dan sampai sekarang kemudian bisa diputar lagi. Nah ini ya, playlist-nya, dan kemudian juga, eee, ada satu waktu juga selain, saya ke lapangan, saya juga bikin ya tutorial ya cara mencari manuskrip digital di dunia gitu ya. Jadi tadi di kolom chat ada yang nanya bagaimana caranya mencari manuskrip digital gitu ya. Nah, ini selain tadi yang, pranalanya saya kirim di, kolom, chat ya, ini juga bisa juga gitu ya, channel YouTube saya juga bisa digunakan untuk mencari, mencari tutorial. Kalau tutorial kan betul-betul disampaikan langkah per langkah ya, tidak hanya karena kan masing-masing, penyedia website digital tuh memang, beragam. Dan yang lain sebagainya termasuk mengundang, kuliah tamu misalnya. Ini pernah kita mengundang, Roberta Zolo ya dari, Hamburg, Jerman ya untuk cerita-cerita tentang manuskrip Batak juga. Saya kira Mbak Jusi juga pasti, kenal baik dengan, Roberta Zolo. Nah itu saya kira, jadi ini karena memang ini channel ini, diperuntukkan untuk, mayoritasnya itu memang peruntukannya untuk, bahan ajar gitu ya. Jadi ya ini hampir dominasi penikmatnya itu ya generasi milenial gitu ya. Ya paling 0,4% nih saya duga ini dosen nih yang 0,4% gitu ya. Sisanya kan, tidak mengakses ya. Nah kemudian, begitupun dari, ini sebarannya ya, hampir 24.000 kali gitu ya ditonton oleh, eee masyarakat Indonesia. Ya memang ini tidak banyak gitu ya, tapi saya kira, untuk sebuah langkah awal ya yang tidak niat untuk, jadi YouTuber ya, saya kira inilah lumayanan lah gitu ya. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu sekalian ya, ini sebetulnya apa yang disampaikan di awal itu, eee, bahwa tantangan-tantangan filologi itu kan dianggap bahwa saya sering mendapat pertanyaan misalkan dari para mahasiswa, apakah ketika era digital seperti ini Pak, filologi itu akan mati dan sebagainya gitu ya. Nah itu kan, salah satu kritik ya, pertanyaan tapi mengandung kritik ya. Nah ini kemudian oleh Profesor Edwin Wirenga ya dalam, buku Dinamika Penaskahan Nusantara ya, bisa dicek ya. Jadi
manakala kemudian kita tidak mampu memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan pengkajian terhadap naskah-naskah terutama di Nusantara, saya kira ya filologi juga akan menemui titik akhir gitu ya. Tapi manakala kemudian kita mampu, para filolog mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, saya kira dalam pengajarannya, kemudian dalam menyajikan inovasi-inovasi gitu ya, itu saya kira kita bisa bertahan lebih lama di tengah kekayaan naskah-naskah Nusantara yang sangat banyak. Jadi tentu saja tidak channel Cinta Manuskrip Nusantara yang saya kembangkan tidak sendiri ya. Ini tentu saja Prof. Oman yang jauh lebih istiqomah gitu ya, setiap 2 Jumat punya ngariksa gitu ya. Punya ngariksa, kemudian Manasa juga konten-kontennya saya kira sangat baik gitu ya. Itu kalau tidak salah di channel YouTube Manasa itu ada konten simposium 2016, kemudian simposium yang terakhir ya 2021 kemarin di Perpustakaan Nasional. Dreamsy juga dia menyajikan hal yang berbeda juga saya kira, melihat sisi antropologisnya ya, living manuskripnya. Saya kira makanya Dreamsy itu program yang unik dibanding program digitalisasi yang lain. Kalau digitalisasi yang lain itu cukup memotret selesai begitu, tercerabut langsung dari akarnya, konteksnya gitu ya. Tapi Dreamsy mampu berupaya keras untuk kemudian tidak mencerabut teks itu dari konteksnya. Maka dari itu kami menyarankan ketika Bapak Ibu khususnya ya yang akan mengkaji manuskrip Dreamsy, itu jangan lupa tonton channel YouTube-nya gitu ya, biar tidak tercerabut dari konteksnya. Jadi tonton dan subscribe juga ya. Yang lain-lainnya juga banyak, Perpusnas. Ini juga ada channel almarhum Kitarka Sutara Harja ya, salah seorang budayawan lokal dari Indramayu yang sangat tinggi. Beliau meninggalkan kita semua untuk selamanya di tahun ini. Jadi saya kira Bapak Ibu ini 10 channel, tentu masih banyak yang lainnya ya. Jadi silakan dicek dan atau mungkin saya kira Bapak Ibu sudah waktunya atau para mahasiswa juga sudah waktunya kita memperkenalkan supaya kemudian semakin berisik ya para filologi ini mewarnai dunia-dunia digital yang ada di era sekarang ini. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Nida.